Komunikasi itu proses penyampaian sesuatu atau bisa dikatakan penyampaian pesan informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain. Sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan diterima. Menurut salah satu ahli, menurut James Stoner, komunikasi itu suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pemahaman dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Ada beberapa karakteristik komunikasi. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerimanya. Yang kedua, informasi yang disampaikan harus bersifat valid, tidak boleh samar atau salah. Yang ketiga, komunikasi merupakan suatu dasar pengambilan keputusan. Jika suatu informasi dalam sebuah pesan tidak lengkap, maka hal tersebut menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat, komunikasi bersifat linear atau satu arah, dengan komunikator yang sangat aktif dalam menyampaikan pesannya. Peran komunikasi dalam organisasi menjaga hubungan baik antara pimpinan dengan karyawan, karyawan sebagai aliran darah atau saraf. Organisasi menghubungkan antar orang dan antar bagian dalam organisasi serta sebagai alat pendorong motivasi kerja. Peran komunikasi dalam pendidikan berperan dalam pengawasan pembelajaran sosial dan menyampaikan informasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat di mana komunikasi masa berlangsung. Fungsi komunikasi yaitu menyampaikan informasi sebagai penyampaian ide ataupun pikiran dari satu pihak ke pihak yang lain. Yang kedua, penyampaian pendapat komunikasi berfungsi sebagai penyampaian pendapat agar informasi dapat diterima oleh masyarakat luas apa yang berkaitan. Yang ketiga, interaksi manusia. Komunikasi merupakan bentuk interaksi dengan orang lain yang memungkinkan kita untuk memperkenalkan dan memahami perbedaan. Yang terakhir, proses komunikasi yaitu pengirim, pesan, penerima, komunikasi penerima, dan umpan balik. Selanjutnya, ada beberapa hambatan dalam komunikasi. Yang pertama, hambatan pribadi yang meliputi sikap, prasangka, emosi, stereotip, dan lain-lain. Yang kedua, hambatan kultural yang melibatkan perbedaan budaya, kepercayaan, dan keyakinan yang mempengaruhi cara komunikasi individu. Yang ketiga, hambatan fisik menjadi hambatan yang disebabkan oleh kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu dan kondisi peralatan. A few moments later. Apakah komunikasi itu berpengaruh dalam pengambilan keputusan di organisasi? Berpengaruh itu tidaknya, kalau menurut saya itu sangat berpengaruh ya, karena seorang pemimpin atau ketua di dalam organisasi itu kalau mengambil keputusan wajib dikomunikasikan dengan anggotanya. Contohnya misalnya kita mau mengambil keputusan, kita mau menjalankan job desk yang satu, tapi nggak bisa kita jalankan karena misalnya ada kendala atau apapun segala macam. Jadi harus kita ambil keputusan yang bersama-sama. Karena kalau misalnya ketua yang mengambil keputusan sendiri gitu, itu bisa jadi keputusannya nggak diterima atau terjadi kesalahan. Makanya komunikasi dalam mengambil keputusan itu penting. Apalagi kalau dalam pemimpin atau komunikasinya terhadap keputusan-keputusan yang penting gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak mengkomunikasikan keputusan yang akan kita buat, itu namanya nggak berorganisasi. Berorganisasi bareng-bareng, rame-ramai gitu. Jadi kalau misalnya keputusan dia sendiri, itu keputusan pribadi, bukan untuk organisasi. Apakah pada saat menyampaikan pesan di dalam organisasi itu memiliki hambatan? Ya, menurut saya dalam suatu komunikasi di organisasi itu sedikit banyaknya kita temui beberapa hambatan, contohnya ketika tidak sependapat dengan yang lain. Kalau menurut saya dalam organisasi itu kalau misalnya ingin mengatasi masalah itu biasanya dilakukan evaluasi atau biasanya pengurus itu melakukan kumpulan harian di mana di situ kan kita evaluasi apa-apa saja yang kurang dari organisasi kita gitu kan, apa-apa aja yang salah itu harus dikomunikasikan sehingga kalau misalnya kedepannya melakukan sebuah kegiatan atau program kerja itu udah jadi pembelajaran, nggak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan.